warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan kesimpulan mengenai materi arsitektur protokol. Yang pertama, pada prinsip dasarnya, suatu komunikasi data merupakan proses mengirim data dari satu komputer ke komputer yang lain. Untuk terselenggaranya proses pengiriman paket data tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang sangat rumit. Diantaranya adalah harus adanya kesamaan bahasa antar satu komputer dengan komputer yang lain agar dapat berkomunikasi. Selain itu, bagaimana paket data tersebut dapat dikirimkan ke komputer yang tepat sesuai tujuannya, terlebih lagi bila hubungan komputer tersebut tidak berada pada lokasi jaringan yang sama, di mana protokol dapat misalkan sebagai dua orang yang berasal dari bangsa yang berbeda akan berdialog dan berkomunikasi. Kemudian keduanya hanya dapat mengerti dan berbicara dengan bahasa kebangsaannya masing-masing, sehingga dapat dipastikan bahwa tujuan dialog dan berkomunikasi tersebut tidak akan tercapai. Protokol sendiri sebuah aturan atau standar yang dapat mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Kesimpulan kedua ialah arsitektur komputer, yaitu struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi berdistribusi. Arsitektur protokol yang paling banyak digunakan adalah suite protokol TCP atau IP. Tidak diperlukan interface yang sama pada semua mesin, asalkan setiap mesin dapat menggunakan protokol dengan benar. Daftar protokol yang dapat digunakan oleh sebuah sistem, satu protokol per layer, disebut dengan protokol stack. Adapun karakteristik dari protokol, yang pertama langsung, dua monolitis, yang ketiga terstruktur, dan yang terakhir simetris atau tidak simetris. Kesimpulan ketiga mengenai model OIC atau Open System Interconnection. Open System Interconnection yaitu suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layar, yang masing-masing layar tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. OSI dikembangkan oleh badan internasional yaitu ISO, International Organization for Standardization. Pada tahun 1977, model ini juga dikenal dengan model 7 lapis OSI, Seven Layer Model. Model OSI dibuat untuk mengatasi berbagai kendala interworking akibat perbedaan arsitektur dan protokol jaringan. Adapun kesimpulan terakhir yang dapat saya sampaikan mengenai model TCP atau IP atau yang disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP sendiri yaitu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.